Pernahkah kamu membayangkan bahwa sebelum manusia bisa bicara, mereka sudah bisa bermusik? Ya, bahkan sebelum bahasa ditemukan, musik sudah ada. Berdasarkan penelitian arkeologi dari Journal of Human Evolution, manusia purba diperkirakan sudah menggunakan alat musik sejak lebih dari 40.000 tahun yang lalu. Tapi yang mengejutkan bukan cuma usianya. Yang lebih mengejutkan adalah alasan kenapa musik muncul. Bukan untuk hiburan, bukan untuk seni, tapi untuk bertahan hidup. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu tekan tombol like kalau kamu tertarik dengan sejarah yang tak biasa. Dan kalau kamu belum subscribe, sekarang saatnya, karena akan ada banyak lagi fakta mengejutkan seperti ini setiap minggunya. Musik pertama muncul dari naluri manusia paling dasar, bertahan hidup dalam kelompok. Bayangkan kamu hidup di zaman Paleolitik. Tidak ada listrik, tidak ada kata-kata, tidak ada YouTube. Tapi kamu harus menjaga hubungan dengan kelompokmu. Dalam suasana malam yang gelap, ketika kamu tidak bisa melihat siapapun dengan jelas, kamu memukul batu ke batu, atau bertepuk tangan sebagai sinyal bahwa kamu masih ada, bahwa kamu tidak sendirian. Suara jadi alat komunikasi. Dan dari sanalah, musik lahir. Menurut etnomusikolog Stephen Mitten, musik kemungkinan besar muncul sebelum bahasa lisan. Dalam bukunya yang berjudul The Singing Neanderthals, dia menjelaskan bahwa nenek moyang kita kemungkinan bernyanyi sebelum mereka berbicara. Ini terdengar aneh, tapi masuk akal. Musik menggunakan intonasi, emosi, dan ritme, semua itu bisa disampaikan bahkan tanpa kata-kata. Dan dalam banyak budaya kuno, musik dan bahasa tidak dipisahkan. Mereka adalah satu kesatuan. Alat musik pertama yang ditemukan manusia adalah seruling dari tulang burung dan gading mammoth, ditemukan di Jerman bagian selatan. Umurnya sekitar 40.000 tahun. Tapi lebih dari sekadar benda, seruling ini menandakan satu hal penting. Manusia sudah punya estetika, sudah punya selera. Mereka tidak hanya bertahan hidup, mereka juga menciptakan sesuatu yang indah. Tapi musik tidak selalu identik dengan keindahan. Dalam banyak budaya kuno, musik justru dianggap sakral, bahkan berbahaya. Di Mesir kuno, musik dipakai dalam upacara pemanggilan roh dan penghormatan kepada dewa. Menurut catatan pada papirus kuno, dewa-dewa seperti Hathor dan Bes dipercaya membawa musik ke bumi. Tapi tidak semua musik boleh dimainkan sembarangan. Ada lagu-lagu tertentu yang hanya boleh dinyanyikan oleh pendeta dalam ritual khusus. Jika dilanggar, bisa dianggap sebagai penodaan agama. Hal serupa juga terjadi di Tiongkok kuno. Kaisar-kaisar dari dinasti Zhou percaya bahwa harmoni musik berpengaruh langsung pada harmoni kosmos. Bahkan dalam doktrin Konfusianisme, musik dianggap sebagai alat untuk mengatur moral masyarakat. Musik yang salah dipercaya bisa menimbulkan kekacauan sosial. Di India, musik juga bukan sekadar hiburan. Sistem nada yang dikenal sebagai raga dan tala dikembangkan untuk tujuan spiritual. Menurut teks-teks Veda, setiap raga dikaitkan dengan waktu tertentu dalam sehari dan memiliki kekuatan emosional tertentu. Raga Bhairav, misalnya, dimainkan saat fajar dan dipercaya bisa membangkitkan semangat. Sementara raga Malkauns dimainkan malam hari untuk menenangkan jiwa. Kalau kamu pernah merasa tenang saat mendengar musik instrumental, atau semangat saat mendengar irama cepat, itu bukan kebetulan. Bahkan sekarang, pengaruh psikologis musik digunakan di rumah sakit, terapi, dan bahkan iklan. Tapi sebenarnya, semua itu sudah dilakukan ribuan tahun lalu oleh budaya kuno. Dan bicara soal pengaruh musik terhadap masyarakat, mari kita lompat ke Yunani kuno. Di sana, musik dianggap sebagai ilmu pasti. Pythagoras, yang dikenal lewat rumus segitiganya, juga dikenal sebagai bapak teori musik. Ia menemukan bahwa jika senar dipotong separuh panjangnya, nada yang dihasilkan akan 1 oktav lebih tinggi. Dari eksperimen ini, lahirlah sistem harmoni yang sampai sekarang masih digunakan. Tapi bukan cuma sains. Musik di Yunani juga erat dengan filsafat. Plato dan Aristoteles percaya bahwa musik bisa membentuk karakter seseorang. Dalam bukunya, Plato menulis bahwa anak-anak harus mendengarkan musik yang baik agar tumbuh menjadi warga negara yang bermoral. Kalau kamu masih bersama kami sejauh ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Menurut kamu, musik lebih dekat ke sains, seni, atau spiritualitas? Kami penasaran dengan pendapatmu. Lanjut. Pada abad pertengahan di Eropa, musik dikontrol ketat oleh gereja. Musik yang dianggap duniawi dilarang dan hanya lagu-lagu pujian yang boleh dimainkan. Musik Gregorian atau Gregorian chant menjadi bentuk utama musik sakral. Musik ini tidak memiliki irama tetap dan hanya dinyanyikan oleh laki-laki dalam bahasa Latin. Namun justru dari keterbatasan itu, lahirlah sistem notasi musik yang kita kenal sekarang.
Seorang biarawan bernama Guido d'Arezzo memperkenalkan garis nada dan notasi solmisasi, do, re, mi, fa, sol, la, si. Sistem ini menjadi pondasi utama bagi musik barat selama 1000 tahun ke depan. Masuk ke zaman Renaissance dan Barok, musik mulai keluar dari gereja dan masuk ke istana. Para bangsawan Eropa mulai mempekerjakan musisi pribadi untuk menghibur tamu mereka. Komposer seperti Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, dan George Friedrich Handel menulis karya-karya yang sangat kompleks dan megah, bukan untuk rakyat, tapi untuk raja. Yang menarik, sebagian besar musisi terkenal di zaman ini bukan orang kaya. Mereka bekerja keras dan sering hidup dalam tekanan. Bach misalnya punya 20 anak dan tetap harus mengajar musik di sekolah. Vivaldi sempat jadi pastor, tapi lebih dikenal sebagai si rambut merah karena gaya penampilannya yang eksentrik. Memasuki era klasik dan romantis, musik menjadi lebih personal. Komposer seperti Ludwig van Beethoven dan Frédéric Chopin menulis karya yang mencerminkan emosi pribadi, penderitaan, dan idealisme. Beethoven bahkan menulis karya-karya agungnya setelah kehilangan pendengarannya. Sebuah ironi yang luar biasa. Dan kemudian datanglah abad ke-20. Dunia berubah drastis, dan begitu juga musik. Menurut sejarawan musik dari Harvard, tahun-tahun antara 1890 dan 1950 dianggap sebagai periode paling revolusioner dalam sejarah musik. Dalam waktu kurang dari 60 tahun, lahir jazz, blues, swing, rock and roll, dan musik elektronik. Jazz, yang lahir dari komunitas Afrika Amerika di New Orleans, Amerika Serikat, pada awalnya dianggap musik liar dan tidak sopan. Tapi dalam waktu singkat, jazz merasuk ke seluruh dunia dan menjadi simbol kebebasan ekspresi. Rock and roll dengan tokoh-tokoh seperti Elvis Presley mengubah cara orang berpakaian, berbicara, bahkan memberontak terhadap norma sosial. Musik bukan lagi sekadar seni, tapi alat perlawanan. Pada saat yang sama, teknologi mulai mengambil peran penting. Gramofon, radio, kaset, CD, dan akhirnya MP3 mengubah cara manusia mendengarkan musik. Sekarang, satu lagu bisa didengar jutaan kali dalam satu hari di seluruh dunia. Dan saat kamu dengarkan lagu favoritmu di ponsel, tahukah kamu bahwa itu semua tidak akan mungkin terjadi tanpa satu penemuan penting, notasi musik? Sistem notasi, meski kelihatan membosankan, adalah penemuan yang membuat musik bisa dilestarikan, dipelajari, dan dimainkan ulang selama ribuan tahun. Sama seperti tulisan bagi sastra, notasi adalah bahasa musik. Di abad ke-21, musik jadi lebih demokratis. Siapapun bisa membuat musik dari kamar tidur mereka. Bahkan tanpa belajar teori musik secara formal, orang bisa jadi bintang lewat platform seperti YouTube atau TikTok. Tapi dengan semua kemudahan itu, ada satu pertanyaan penting. Apakah kita kehilangan sesuatu? Menurut musisi dan peneliti budaya Yuval Noah Harari, ada risiko bahwa musik modern semakin terputus dari akar spiritual dan sosialnya. Banyak musik sekarang dibuat bukan untuk menyatukan, tapi untuk viralitas. Musik yang dulunya mengandung makna mendalam, kini kadang hanya jadi latar suara untuk joget 10 detik. Tapi haruskah kita khawatir? Tidak selalu. Karena meskipun bentuknya berubah, esensi musik tetap sama. Alat ekspresi manusia, alat komunikasi yang melampaui bahasa, alat penghubung antara individu dengan kelompok, dan kadang antara manusia dengan yang ilahi. Jadi, saat kamu mendengarkan musik, apapun genrenya, kamu sebenarnya sedang terhubung dengan tradisi kuno yang sudah hidup puluhan ribu tahun. Sebuah warisan yang lebih tua dari tulisan, lebih kuat dari bahasa, dan lebih universal daripada apapun di dunia ini. Kalau kamu merasa belajar sesuatu hari ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan kalau kamu punya pendapat atau cerita soal hubungan kamu dengan musik, tulis di kolom komentar. Kami sangat ingin tahu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di Kuak Fakta, di mana kami bongkar hal-hal yang tak pernah kamu sangka.